Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan kedua mata kuliah praktikum non-testing. Untuk materi pertemuan kedua kali ini yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan inventory daftar cek masalah atau DCM. Diharapkan setelah mengikuti perkuliahan kali ini, mahasiswa mampu menguasai petunjuk cara mengerjakan DCM, mampu menyiapkan instrumen DCM sesuai dengan jumlah siswa, mampu menyebarkan DCM pada siswa sekolah menengah atau sederajat di sekitar tempat tinggal, dan mampu menganalisis data DCM dengan menggunakan aplikasi DCM. Untuk pertama-tama, saya ingin menjelaskan kembali apa itu DCM. DCM adalah sebuah daftar kemungkinan masalah yang disusun untuk merangsang atau memancing pengutaraan masalah yang pernah atau sedang dialami oleh seseorang yang menyangkut keadaan pribadinya. Bisa sikap, minat, kondisi jasmania, hubungan sosial kejiwaan, kondisi rumah, keluarga, dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa DCM ini adalah sebuah daftar kemungkinan masalah yang pernah dihadapi atau pernah dialami atau sedang dialami oleh seseorang atau oleh individu. Dalam hal ini karena kita fokusnya adalah konselor pendidikan yang sedang dialami oleh siswa. Sedangkan fungsi DCM sendiri yaitu memudahkan individu mengemukakan masalah yang pernah atau sedang dihadapi, mensistematisir jenis masalah, memudahkan analisis dan sintesisnya melalui data yang diperoleh dari cara lain. Yang ketiga, menyarankan suatu prioritas program BK sesuai dengan masalah yang telah diketahui. Jadi ketika masalah-masalah yang dihadapi siswa sudah diketahui dengan DCM, membantu guru BK untuk memberikan prioritas layanan yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan jenis masalah yang dihadapi. Nah, untuk manfaat DCM sendiri yaitu untuk melengkapi data yang sudah ada. Jadi biasanya DCM ini diberikan setelah guru BK memperoleh data-data awal. Jadi ini juga sebagai melengkapi data yang ada, atau ketika DCM ini diberikan pertama kali sebagai data awal. Kemudian untuk mengenal individu yang perlu segera memperoleh bimbingan khusus untuk mengetahui individu-individu mana yang perlu penanganan khusus. Yang ketiga, sebagai pedoman penyusunan program BK. Yang keempat, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang siswa atau konseli. Jadi di samping DCM ini sebagai pelengkap data, DCM juga bisa digunakan sebagai pedoman penyusunan program BK, sama seperti IKMS, sama seperti AKPD dan lain sebagainya. Untuk jenis-jenis masalah yang termuat dalam DCM, yang pertama masalah kesehatan, keadaan ekonomi, keadaan keluarga, agama dan moral, masalah pribadi, hubungan sosial dan organisasi, hobi, kemudian penyesuaian terhadap sekolah, terhadap kurikulum, masa depan dan cita-cita, kebiasaan belajar, dan masalah asmara. Jadi kurang lebih ada 12 jenis permasalahan yang termuat dalam DCM. Dan jenis-jenis masalah ini pun akan beragam sesuai dengan jenis DCM yang kita pakai atau yang kita miliki. Kadang jenis DCM itu beragam di sekolah ya, ada yang 12 masalah, ada yang lebih dari 12 masalah. Jadi tergantung DCM seperti apa yang sekolah gunakan dan siapa pencipta DCM tersebut, seperti itu. Nah, kita masuk pada tugas pertama dalam semester ini untuk mata kuliah praktikum non-testing. Nah, tugasnya yaitu seluruh mahasiswa, boleh individu ataupun boleh kelompok, kelompoknya silahkan memilih sendiri. Saya bataskan maksimal kelompoknya 4 orang.
Ya, jadi boleh individu, boleh kelompok maksimal 4 orang dan memilih sendiri. Menyebarkan inventory DCM pada minimal 3 siswa dan maksimal 5 siswa sekolah menengah atau sekolah menengah atau sederajat, bisa SMP, SMA, MA, kemudian lagi SMK, seperti itu. Dan setelah menyebarkan inventory DCM pada siswa, Anda juga harus menginput data hasil DCM yang sudah disebar pada aplikasi DCM. Ini juga yang harus diperhatikan, jika berkelompok harus bekerja semuanya. Jadi misalnya 3 orang atau 4 orang, 3 atau 4 orang ini harus bekerja semuanya. Nanti saya minta bukti bahwa si A ini mengerjakan yang bagian apa, si B mengerjakan bagian apa, seperti itu. Nah, tugas pertama ini sesuai dengan rancangan tugas terstruktur mahasiswa yang sudah saya buat pada RPS. Jadi ini adalah tugas terstruktur pertama, yaitu menyebarkan DCM pada siswa sekolah menengah. Bisa dilihat ini adalah rancangan tugas terstruktur mahasiswa tugas pertama yang sudah saya sebarkan di RPS-nya, yaitu menyebarkan inventory DCM pada siswa sekolah menengah atau sederajat di lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemudian data hasil DCM itu dianalisis menggunakan aplikasi DCM. Nanti yang kalian kumpulkan adalah instrumen DCM yang berupa aplikasi yang sudah terisi data-data siswa, kemudian laporan hasil analisis DCM yang sudah Anda lakukan. Isi laporannya saya bebaskan, boleh apa saja, boleh dari tahap persiapan terlebih dahulu, tahap pelaksanaan, dan tahap analisisnya seperti apa. Formatnya juga saya bebaskan kepada Anda. Silahkan ungkapkan juga kejadian-kejadian apa yang menarik ketika Anda melakukan tugas ini kepada siswa sekolah menengah di sekitar tempat Anda. Untuk tugas ini dikumpulkan atau diserahkan pada minggu ketiga melalui e-learning atau boleh melalui email saya anna.aisyah@iainmadura.ac.id. Jadi jangan lupa tugas ini dikumpulkan minggu ketiga, yaitu minggu depan, dalam bentuk file. Ya, tidak perlu dicetak. Oke, sebutkan siapa saja, jika kelompok sebutkan siapa saja kelompoknya, dan mereka deskripsikan tugas-tugas mereka apa saja. Oke, itu saja tugas untuk pertemuan kedua ini, dikumpulkan pada pertemuan ketiga. Jika bingung, boleh ajukan pertanyaan di WA group. Oke, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.